Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat dan baik. Dan jika ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang multimedia interaktif untuk PAI, yaitu untuk memenuhi ulangan akhir semester media dan teknologi pembelajaran PAI. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Baik, perkenalkan nama saya Risantika Dewi. Ini dia fotonya. Sama sih, ini juga sama. Nah, saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B. Perkenalannya cukup sekian saja ya, kita langsung saja ke materi. Teman-teman tahu nggak tujuan dari mempelajari multimedia interaktif pembelajaran PAI? Nah, di sini saya akan memberitahukan bahwa yang pertama itu untuk mengetahui apa itu media, yang kedua apa saja media interaktif yang dapat dipakai pada pembelajaran PAI. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep media pembelajaran atau pengertian media pembelajaran. Nah, secara etimologi media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam konteks pendidikan, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pendidik ke peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa hingga proses belajar terjadi. Berikutnya ada pentingnya media dalam pembelajaran. Yang pertama, mengkonkretkan yang abstrak, terutama dalam PAI. Konsep seperti proses ibadah haji, proses penciptaan alam semesta bisa lebih mudah yaitu dengan divisualkan. Yang kedua ada mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Objek yang terlalu besar atau kecil atau jauh seperti sejarah peradaban Islam di Spanyol atau di Amerika atau dimanapun bisa dihadirkan di kelas kalau terdapat media. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi. Nah, yaitu untuk mengurangi kejenuhan terhadap materi yang terlalu monoton. Yang keempat ada keseragaman persepsi, yaitu memastikan semua siswa memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu konsep. Baik, selanjutnya ada jenis multimedia pembelajaran. Yang pertama ada multimedia interaktif, yaitu pengguna memegang kendali, contohnya seperti aplikasi Duolingo, terus Quizizz, atau Maps ketika kita akan melihat di mana sih Masjid Nabawi itu. Ya. Yang kedua ada multimedia hiperaktif, yaitu navigasi atau kompleks yang banyak link seperti Wikipedia, terus blog guru, terus portal berita. Yang ketiga ada multimedia linear atau satu arah atau hanya ditonton dan didengar seperti video short yang ada di TikTok atau yang ada di Instagram mengenai tentang edukasi tentang pembelajaran-pembelajaran. Yang ketiga seperti podcast di Spotify atau iklan layanan masyarakat. Baik, dalam media juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan. Nah, kelebihan media tersebut ada 3. Yang pertama interaktif, yaitu melibatkan siswa secara aktif. Jadi siswa bisa aktif gitu ya. Yang kedua multisensorik, yaitu menstimulasikan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. Jadi kita bisa melihat dan mendengar bagaimana simulasi, seperti contohnya ya, mendengar simulasi ibadah haji gitu seperti apa gitu ya. Yang ketiga fleksibel, jadi bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja kita butuhkan. Yang kedua ada kekurangannya. Kekurangannya juga terdapat 3 ya yang bisa dijelaskan. Yang pertama biaya. Kita juga tahu ya kalau laptop dan proyektor itu harus dibeli dan harganya cukup mahal. Jadi harus adanya biaya. Yang kedua keahliannya. Di sini guru dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu teknologi yang memadai. Yang ketiga gangguan, yaitu jika tidak diawasi siswa malah fokus bermain bukan belajar gitu ya. Jadi atau bisa jadi gangguannya seperti mati lampu, susah sinyal, seperti itu ya. Baik, yang terakhir yaitu penerapan dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada
di Piki, yaitu menggunakan video simulasi seperti tadi ya, contoh untuk mempraktikkan manasik haji atau tata cara pemulasaran jenazah. Yang kedua, pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI, yaitu menggunakan garis waktu timeline ya, seperti interaktif atau peta digital untuk melacak rute hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di Al-Quran Hadis, yaitu menggunakan software audio visual untuk memperdengarkan makhraj huruf yang benar dari Qori internasional dan visualisasi hukum tajwid yang berwarna. Yang keempat, ada akidah akhlak, yaitu menggunakan video pendek atau film dokumenter yang menyajikan fenomena alam untuk memperkuat keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengukur pemahaman kalian pada materi hari ini, saya ada pertanyaan nih, 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa penggunaan multimedia interaktif dianggap lebih efektif dibandingkan media linear seperti video biasa dalam meningkatkan keterlibatan siswa pada mata pelajaran PAI? Yang kedua, jika Anda ingin mengajarkan materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, jenis multimedia apa yang paling tepat digunakan dan berikan alasannya. Baik, pertanyaannya bisa dijawab di komentar ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi hari ini. Saya harap semoga kalian bisa mengerti apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalaupun kalian belum mengerti, kita bisa sharing atau bertanya atau berdiskusi di kolom komentar ya teman-teman. Jangan malu-malu ya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kekurangannya itu banyak suara-suara bising ya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.